Oke, dengar semua ya. Jadi pertama, ya alhamdulillah Menteri berkenan menerima kita, ya sesuai dengan tuntutan teman-teman. Memang Menteri juga baru datang, ya dia mau bertemu. Itu satu dulu, ya. Saya memang agak lama karena nunggu Menteri datang, ya. Ibu Dirjen yang pertama menempati tarik nunggu menterinya mau bersedia untuk bertemu, ya kan, untuk menjelaskan satu. Ya kemudian kami bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja. Ya dari kita ada dari saya, Pak Idrus, Pak Sidarta, ya Ketua DPD Jawa Barat, kemudian Pak Suradi, Sekjennya Pak Endang, kemudian Pak Dewa dari Banten, DPD Banten, kemudian Pak Agus Tangerang, kemudian Pak dari Bekasi, kemudian dari ada 7 orang ya, terus satu dari media, ya. Nah kemudian pada pertemuan tersebut pada pertemuan tersebut kami sampaikan, ya pertama saya bilang dulu, ya pertama kepada Bu Menteri, kami ini sudah sering demo, ya, dan saya berharap cara menerima demonya coba dirubah lah. Karena kalau sering demo tidak ditemui dengan pejabat yang berkompetennya, kemudian dibiarkan, itu orang marah, gitu. Saya sampaikan semua cerita di sini, ya. Itu itu masalahnya. Maka coba ke depan agar kita tidak perlu demo, ya, tidak perlu unjuk rasa, ya mari kita dialog terus menerus, komunikasi, karena saluran kita itu adalah Kementerian Tenaga Kerja, betul? DPR. Maka saya sampaikan tadi satu. Nah kemudian mungkin tanggapannya, wah, saya harus belajar itu, karena memang saya bilang di bawah itu ketika unjuk rasa, ya kan, tidak digubris, marah, namanya unjuk rasa, ya kan, unjuk rasa itu supaya orang dalam ini pejabat yang berkompeten melihat, oh ini rasanya sudah diunjukkan, sudah marah-marah, berarti saya harus menindaklanjuti, kira-kira. Maka kementerian bersedia, ya, untuk berbicara dengan kita, intens lah, terus menerus. Ya tentu saja untuk detail teknis tidak dari menteri, kira-kira gitu, ya itu. Yang kedua kita sampaikan bahwa kami datang ingin meminta mencabut Permen nomor 2 tahun kemarin, ya yang kemarin lah pokoknya mah, tahun ini, ya kita tahu semua lah Permen, ya kan, itu satu kita dicabut. Yang kedua kita sampaikan bahwa ini masa Omnibus Law, ya kan, kita ke DPR juga diterimanya juga asal-asalan. Maka kami minta dengan Menteri Tenaga Kerja ini, kalau bisa Omnibus Law nanti kita kan masih revisi kan, ini ada peluang
ruang untuk dibicarakan. Saya bilang, kalau memang yang kita masukkan bagus, ya jangan sampai di sini. Kalau perlu sampai ke presiden, begitu. Ya, tentang cipta kerja itu sampai presiden kalau perlu, nggak berhenti di kementerian sini. Jangan lagi hanya apa namanya, hanya ya asal terima lah, gitu ya kan? Terima ya masukannya saya terima ini begitu, ya kan? Itu usulan kita, ya tentang omnibus law. Jadi banyak yang kita sampaikan, tuntutan terutama ya. Oke. Kemudian ini Menteri menjelaskan banyak, saya catat di sini ya supaya singkat begini saja. Jadi Menteri mengatakan bahwa Permen nomor 2 itu dasarnya adalah Undang-Undang nomor 40 tentang jaminan SDSN ya, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dasarnya tentang hari tua itu. Dan ini sebetulnya sudah terlambat kata dia 7 tahun, harusnya 5 tahun. Dan yang sebulan bisa keluar, itu sebetulnya salah menurut undang-undang. Tetapi pada saat itu diambil keputusan karena situasional lah, kira-kira gitu ya. Itu maka diperbaikilah hal itu sekarang. Untuk menelangi selama umur 56 tahun, maka Menteri membuat JKP. JKP ini isinya kalau dia buruh diberikan biaya 3 bulan 45% dari upah. Ya, dari upah. Ya, tenang. Nanti setuju atau tidak setuju itu nanti kita pindah lagi karena ada bersedia ya, nggak apa-apa. Ini namanya itu. Nanti Anda ngomong saya ya, kita organisasi nanti kita rapat 3 bulan itu dapat 4%. Nanti 3 bulan berikutnya dapat 25%. Ya 2%, jadi 6 bulan ditanggung 4% dan 3% ada pelatihan. Ya ada pelatihan, ya kan? Kira-kira gitu. Itu yang disampaikan oleh Menteri. Dan ada program-program pemerintah yang lain yang dari nanti kita ceritakan dalam mekanisme organisasi. Ya nanti ada rapat khusus lah. Kalau perlu nanti saya khusus nanti dengan Zoom ya supaya semua bisa mendengar. Gitu ya. Kalau sekarang saya sampaikan poin-poinnya saja. Kira-kira itu ya ada. Nah sekarang masalahnya beliau terakhir mengatakan, Pak Arief, kalau memang ada yang tidak setuju atau ada perbaikan, ada masukan, kami siap untuk menerima masukan tersebut dan kita diskusikan. Ya kita sambutlah ya, walaupun kita marah sama beliau tapi otak kita tetap rasional ya kan. Ada minta masukan, oke, nggak apa-apa, kita akan beri masukan. Ya intinya begitu. Jadi proses ini tidak berhenti sampai di sini. Ada tindak lanjut, kita akan melanjuti, kita akan datang lagi di sini, tetapi kita akan berikan masukan. Nanti akan selalu saya laporkan hasilnya. Begitu, ya. Apakah hasil itu sesuai harapan kita atau tidak, ya nanti kita urus seperti apa nanti, apakah demo lagi atau seperti apa. Tapi yang jelas saya telah mengatakan, Buntu sudahlah, cobalah, terimalah kalau ada demo itu dengan ada dialognya lah. Pilih aja, kalau yang jelas saya bilang kami ini datang. Akhirnya saya memang terpaksa sombong. Saya ini datang bukan saya sebagai ekspor. Ibu kan baru paling menjabat 45 tahun. Kita mah puluhan tahun di SPB. Makanya lebih jago saya ini sudah ekspor. Saya terpaksa bilang gitu. Ya bukan sombong lah, ya kan?
Kalau nyombongi pejabat juga dapat pahala saya ya kan gitu. Jadi masukan itu tidak bisa dari mana saja. Kira-kira begitu. Ya. Nah, sekarang ya poinnya adalah kita sudah diterima menteri, sudah ada ada diskusi, ada penjelasan, kemudian nanti akan kita tindak lanjutin. Begitu kepada kawan-kawan ya, nanti kita evaluasi seluruh unjuk rasa itu. Begitu ya secara organisasi. Ya sekarang kalau memang kita juga sudah diterima oleh menteri, ya kita pulang, kita selesai unjuk rasa ini kembali ke tempat masing-masing. Ya nanti akan selalu kita laporkan update-nya. Kalau Bapak merasa ada yang kurang, datang langsung ke DPP, ya, atau datang ke timur ke Pandang, sesuai dengan mekanisme lah. Mau langsung juga boleh, begitu ya. Memang permasalahan itu yang penting kawan-kawan, namanya ini perjuangan, hasilnya urusan Allah, betul kan? Tetapi ada permen ini masih, ya menurut saya, ya masih sosialisasi sekarang. Ada yang lebih perlu kita perjuangan, yaitu Undang-Undang nomor 11 yang harus kita batalkan. Ya betul, masih siap nggak? Nah itu butuh masa lebih besar lagi. Begitu ya, kita harus mempersiapkan unjuk rasa besar-besaran. Walaupun saya sudah bilang sama Menteri, Ibu Menteri, sudah tolong kalau masukan kita sampai ke Presiden, karena kita juga nggak saya sebagai kita adil lah ke pengusaha, ya kan? Memang disuruh adil kita. Kalau mereka kan tidak, yang penting kepentingannya kan kira-kira gitulah. Ya saya tidak menuduh, tetapi begitulah faktanya. Ya, oleh karena itu tolong para teman-teman tetap semangat perjuangan, pertahankan, tingkatkan. Kepada yang lain, sekali lagi perjuangan tidak pernah selesai, tidak pernah berhenti. Ada yang Undang-Undang Cipta Kerja yang harus kita batalkan. Siap? Siap semua? Oke, sekarang pulang. Karena sudah diterima oleh Menteri, jangan membuat kemacetan atau apapun. Siap ya? Ya, karena kita sudah diterima oleh Menteri. Kalau ada lagi yang tidak beres, baru nanti kita laporkan semuanya. Ya, saya udah fair semuanya, karena itu saya mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan, karena ini juga tidak terlepas masalah-masalah upaya kita. Ya, terakhir jangan lupa selalu berdoa. Ya, karena doa 50% adalah hasil. Ya, kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan kita ke depan masukan bisa diterima dan permasalahan bisa selesaikan. Terima kasih. Hidup buruh! Hidup buruh! Rem! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Polisi, mohon maaf Pak Polisi ya. Ya biasalah, namanya juga itu ya Pak. Terima kasih banyak. Salam buat para pimpinan. Mohon Bapak jadi Kapolda, Kapolri semuanya. Kawan-kawan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel LEM Bekasi di bawah ini. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa. LEM TV berkat elemen rakyat. LEM TV berkat elemen rakyat.